Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama, sujud yang berada di luar sholat. Yang pertama, sujud tilawah. Yang kedua, sujud syahwi. Yang ketiga, sujud syukur. Dan pembahasan kedua, saya akan membahas tentang pengertian sholat gerhana dan tata caranya. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilaksanakan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Nah, cara melakukannya pun mudah. Kita sujud seperti biasa. Namun ketika sujud kita membaca bacaan sujud tilawah. Selanjutnya sujud syahwi. Nah, sujud syahwi dilakukan ketika kita melupakan rakaat dalam sholat. Nah, tata caranya, setelah kita melakukan salam, kita langsung berdiri untuk melaksanakan takbiratul ihram. Nah, selanjutnya kita langsung sujud, lalu membaca bacaan sujud syahwi. Yang terakhir, sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan rasa kebahagiaan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, karena kebahagiaan itu juga datang kapanpun dan dimanapun. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian sholat gerhana. Nah, sholat gerhana merupakan sholat yang dilakukan ketika terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, niat dan tata caranya pun berbeda. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tata cara sholat gerhana matahari. Nah, yang pertama tentu saja kita melakukan niat. Setelah itu melakukan takbiratul ihram, membaca doa iftitah yang dilanjutkan Al-Fatihah dan surat lain dengan ayat yang panjang dan suara yang keras pula. Nah, setelah itu kita melakukan ruku sambil membacakan bacaannya. Nah, lalu setelah ruku kita melakukan iktidal. Tetapi kita tidak langsung sujud, namun kembali membaca Al-Fatihah dan surat dengan ayat yang lebih pendek. Nah, setelah itu kembali ruku yang bacaannya tidak sepanjang yang pertama. Lalu kita melakukan iktidal lagi, lalu sujud yang namanya seperti ruku yang dilanjutkan duduk di antara dua sujud, serta sujud kembali. Nah, selanjutnya bangkit dari sujud dan mengerjakan rakaat kedua dengan bacaan dan gerakan seperti sebelumnya, namun lebih singkat. Nah, lalu setelah itu melakukan salam. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara sholat gerhana bulan. Nah, yang pertama tentu saja seperti biasa melakukan niat. Nah, setelah itu melakukan takbiratul ihram. Nah, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya. Disunahkan sih surat yang panjang. Nah, selanjutnya melakukan ruku. Disunahkan waktu ruku lama seperti berdiri. Nah, setelah itu berdiri lagi, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Disunahkan pula lebih pendek daripada sebelumnya. Lalu kita melakukan ruku lagi. Disunahkan lagi waktunya lebih pendek dari ruku pertama. Setelah itu kita melakukan iktidal, lalu duduk di antara dua sujud, sujud kedua, lalu berdiri lagi untuk rakaat kedua, membaca surah Al-Fatihah dan lainnya. Nah, selanjutnya kita melakukan ruku lagi. Disunahkan waktu ruku lama seperti waktu berdiri. Nah, selanjutnya berdiri lagi, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat lainnya. Lalu ruku lagi, disunahkan waktu ruku lebih pendek dari ruku pertama. Nah, selanjutnya kita melakukan iktidal, lalu kita melakukan sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud kedua,
Dan yang terakhir duduk tahiyah akhir. Nah, sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.